Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam budaya, salam rahayu. Nah, teman-teman, sekarang saya sedang berada di daerah Terong Wetan, tepatnya ada di makam Raden Ayu Putri Onjat Tondowurung. Ini merupakan salah satu putri Adipati Terong pada masa Kadipaten Terong, yaitu Raden Patah, Raden Husein, itu anak dari Raden Patah. Raden Husein ini memiliki satu orang putri tunggal yang bernama Raden Ayu Putri Onjat Tondowurung, yang sekarang makamnya berada di daerah Terong Wetan yang masih terjaga keaslian dan kelestariannya. Seperti apa makam dari Putri Raden Ayu Putri Onjat Tondowurung? Ayo, yuk masuk ke dalam. Kita bisa lihat di sini terdapat masih bukti-bukti sejarah peninggalannya, seperti batu-batu. Lah niku pesariane Putri Putri Ayu Oncat. Niku wah niku nggih peri kula ning ngrasakaken sejarahe ning lakone niku. Lah wong anake bupati sama mbobot tapi mboten enten bojone. Tapi mangku pusaka iku mang kena sabdana kuno. Lah tapi temen-temen mboten nglakoni. Ayo nek tak pateni aku nggawe pirange wong tuwa. Tapi dhek memang enggak. Seperti besok dhek sumpah besok iku nek sampean pateni aku monggo, tapi aku duwe janji. Besok iki bengawan, nek aku teman-teman salah tetep dadi bengawan. Tapi aku nek bener tak ingku penuh. Seperti ngoten sumpah. Nggih. Akhire sat nggih. Nggih. Lah tapi dasaran ngeten iki welean. Tapi nggih alam niku kejujuran niku sampai samonten mulane kula. Nah, sekarang kita sedang berada di kawasan makamnya Putri Ayu. Sebut aja Putri Ayu Terong. Nah, jadi Putri Ayu Terong ini dulunya adalah putri tunggal dari Kadipaten Terong yang bernama Syekh Husein, Prabu Husein. Itu merupakan bupati atau pemimpinan pada waktu itu. Jadi beliau memiliki seorang putri yang bernama Raden Ayu Putri Onjat Tondowurung. Dalam kisahnya, dalam sebuah peninggalan sejarah pasti ada kisah, legenda, mitos serta mitosnya. Berdasarkan cerita rakyatnya, dulunya Putri Ayu ini mengalami sebuah masalah, ya, di mana Putri Ayu ini diduga hamil tanpa memiliki seorang bapak, jadi hamil tanpa seorang bapak, suami. Hamil tanpa bersuami. Nah, di situ membuat kegaduhan semua rakyatnya. Akhirnya karena si Prabu Husein ini menanggung malu, dia memutuskan untuk menghukum mati Putri Onjat Ayu ini. Karena merasa beliau tidak bersalah atau dia merasa tidak melakukan sebuah aib, beliau bersedia untuk dibunuh dengan catatan jika beliau, ini ada dua versi. Nah, jika beliau dibunuh tapi mengeluarkan darah putih, berarti beliau tidak melakukan sebuah aib. Yang kedua, beliau akan terjun ke sebuah
meminta mayatnya nanti dibuang di sebuah bengawan. Apabila bengawan itu nantinya akan kering, berarti beliau tidak melakukan sebuah aib seperti itu. Dan pada kenyataannya memang itu semua terjadi. Putri Onjat Tondowurung memang tidak melakukan kesalahan atau tidak melakukan aib seperti hal yang dituduhkan tersebut. Dan sekarang ini merupakan bukti peninggalan situs sejarah peninggalannya makam Raden Ayu Putri Onjat Tondowurung. Dibuatkan sebuah makam yang masih terjaga kelestariannya dan masih terjaga keasliannya. Berada di depannya situs sejarah Kadipaten Terong. Nah, untuk makam ayahanda dari Putri Onjat ini berada di Terong Kulon. Nah, ini kan kita berada di Terong Wetan. Ini seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Seperti ini. Dan itu adalah sejarah dan cerita rakyat yang beredar. Untuk mitosnya ini yang menarik nih. Sebuah tempat pasti ada mitos. Nah, mitosnya penziarah atau pengunjung di makam ini adalah kebanyakan wanita. Nah, kebanyakan dari mereka membawa bedak untuk dibedakkan di batu. Nah, tadi sempat Mbak Sahuri menyampaikan batu manggis. Nah, batu manggis itu ada di dalam sini. Tapi sepertinya kita belum bisa masuk karena juru kuncinya nggak ada. Nah, batu manggis tersebut ada di dalam makamnya Putri Onjat ini. Dan konon katanya setiap penziarah yang kesini mereka akan membedai batu yang ada di dalam itu. Konon katanya bedak ini berkhasiat untuk membuat orang tersebut awet muda. Dan penziarah sering sekali selain untuk membedaki, bedak tersebut itu dibawa pulang kembali karena konon katanya memang membuat awet muda. Nah, itu mungkin sedikit ulasan sejarah dan mitos yang ada di tempat ini. Mohon kurang lebihnya, mohon maaf. Raden Ayu atau Raden Putri Ayu Onjat Tondowurung merupakan anak dari seorang adipati yang pernah menjadi penguasa di wilayah Sidoarjo ini, yakni putri tunggal dari Adipati Terong, yakni Raden Husein. Ketika menginjak dewasa, Raden Ayu memiliki kesukaan menanam bunga. Kemudian bunganya dibagi-bagikan ke rakyatnya sesama kaum Hawa. Setelah menginjak dewasa, Raden Ayu dikabarkan hamil di luar nikah. Kemudian ayahanda Raden Husein tak kuasa menahan rasa malu karena dianggap sang anak berbuat aib. Sementara itu, Raden Ayu sendiri tidak merasa berbuat aib. Raden Husein saat itu marah besar sehingga diputuskan Raden Ayu harus dihukum mati. Namun Raden Ayu sendiri tidak mengetahui bagaimana dia bisa hamil. Karena tak terima atas tuduhan itu, Raden Ayu membuat sumpah jika dia dibunuh dan mengeluarkan darah putih yang harum, maka itu pertanda bahwa dirinya tidak berbuat aib. Akhirnya betul, ternyata dia mengeluarkan darah putih yang harum. Namun apa hendak dikata, Raden Husein pun terkejut dan menyesal melihat kejadian tersebut, yang ternyata Raden Ayu Putri Onjat Tondowurung masih suci. Maka demi memenuhi permohonan sang putri, jasad Raden Ayu Putri Onjat Tondowurung diangkat dan dilemparkan ke Bengawan Terong yang semula arusnya mengalir deras seketika terhenti dalam sekejap. Hal itu pun semakin membuktikan bahwa Raden Ayu Putri Onjat Tondowurung benar-benar tidak bersalah. Tempat jasad Raden Ayu Putri Onjat Tondowurung yang tiba-tiba surut airnya kemudian diberi batu nisan oleh para kerabatnya sebagai penanda pusara Raden Ayu Putri Onjat Tondowurung. Raden Husein dijuluki dengan Adipati Pecat Tondo Terong, dan Raden Ayu Sundari Cempokowati juga diberi julukan Raden Ayu Putri Pecat Tondo Terong. Sebutan ini dimaknai ada
Dari kata kehamilan Raden Ayu Putri Sundari Cempokowati sampai 9 bulan 10 hari lazimnya seorang wanita hamil, kelahirannya berwujud apa? Karena sudah dibunuh sulit untuk ditebak, atau tondonya pecat ton jatwurung. Alhasil diberi sebutan Raden Ayu Putri Onjat Tondowurung. Kisah tersebut hampir sama dengan yang ada pada sejarah keagamaan Islam. Dalam Al-Quran menyebutkan Maryam, ibu Isa Al-Masih. Di dalam Al-Quran menyatakan bahwa Siti Maryam hamil tanpa suami, namun ia masih tetap gadis dan suci. Nabi Isa menyatakan bahwa hal tersebut adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang termaktub dalam surat Maryam